Saya tidak pernah didatangi menurut pengamatan panca indera. Tapi kalau saya dibuktikan dengan apa yang ada di dalam peristiwa sering. Misalnya di sana ada lukisannya Ibu Laut Selatan. Sebelum saya masang, pasti banyak tamu yang nah tamu itu kan terkadang ini ada yang mengaku dia itu Sabdo Palon, ini setahu saya ada yang mengaku dia itu sebenarnya Satrio Piningin, ada yang mengaku dia Ratu Adil, Imam Mahdi, terus dibimbing sama yang Bodronoyo dan lain sebagainya. Menyikapi tamu-tamu yang model seperti itu, yang mengambil sikap apa? umumnya kalau begitu kakinya udah melangkah masuk rumah ini, dia tidak menyampaikan meskipun seperti itu, meskipun saya paham konotasinya hampir seperti itu. Misalnya yang merasa sebagai demong yang semar segala macam, tapi tidak sevulgar itu. Tapi ya tetap saya ngomong, saya pancing pelan-pelan, dia akhirnya itu ya kena senjata cokro itu narik badar karena PD. Ada lagi yang satu menganggap dia Imam Mahdi. Tapi anehnya itu selalu begini, tongkat toko aku kendi, itu kunci loh gue. Ini sing roh kunci nih rubah zaman ini sampai wis masih presiden gak sukses karena apa? Gak direstui Imam Mahdi. Padahal dia yang nganggep Imam Mahdi itu dia, ya, anak bantu sana masih hidup sekarang. Umurnya kira-kira 45 gitu loh, sekarang masih hidup. Terus saya itu dikasih tak simpen nih kok, dikasih tokat hubel-hubel kuain tak guna gitu, ya jenenge tak simpen aja lah gitu. Isinya apa aku ya gak ngerti yang jenenge diwai ya. Ya gitu. Jadi banyak yang gitu tuh. Kalau yang datang ke sini, saya sering diundang bahwa Mas Jati ditunggu bapak. Bapak nutuk saya pun lah, saya sugeng bapak itu masih hidup, maksudnya Bung Karno masih hidup. Nah, terus oh iya non saya pun gak kalau menikah nek mboten wonten supir, mboten sakit kesah sampai rumah ke dipun papat ngaten. Nggih, tapi kalau menikah pripun nggih pedah siaran niki ten TV ten anu, pokoknya saya hindari terus lah. Batin saya apa? Kalau Bung Karno itu misalnya masih ada real, pasti tindak langsung ke sini. Karena dulu tahun 63, 61, 62, waktu di makam Blitar, di makam Yang Putri Yang Kakung, Bung Karno ngedikan paring dawuh, Jati besok sing terus nih bapak, itu kata-katanya. Padahal saya belum bisa meneruskan apa-apa. Jadi kalau beliau itu masih ada real, masih katanya simpanan Bung Karno disimpan beliau di sana gitu katanya. Saya juga tetap tidak tertarik simpanan Bung Karno, yang tertarik itu apa ajarannya. Makanya saya membuat di Singosari yang adik-adik ke sana kemarin itu untuk menggembleng Pancasila, Marxisme. Tidak pernah berhenti di sana itu. Itu. Terakhir gini ya, orang kan pada akhirnya ketika kita berbicara sangkan panen dumadi kan ya tetap akan kembali kepada Sang Pencipta. Meninggal, kalau yang paling bagus menurut konsepsi Eyang tadi ya, kita benar-benar sudah tidak memikirkan materi, tidak memikirkan dunia. Tapi pada kenyataannya orang anaknya dididik jadi polisi ya karena uang, jadi dokter ya karena uangnya banyak, lagi-lagi parameternya adalah uang. Nah, supaya kita kemudian tidak menjadi hamba uang, mohon diberikan pencerahan yang agak lama yang gimana ya. Sebenarnya orang tua menyekolahkan anak jadi ini jadi itu tidak salah juga ya. Hanya profesi ilmu pengetahuan itu yang lama-lama memudar karena kepentingan ego. Misalnya tugas dokter itu apa sih, sumpah dokter itu ya kan jelas banget lah, jelas. Tapi setelah menjadi dokter, ya maaf ini saya sendiri sering ke dokter ya, setelah menjadi dokter umumnya loh, sumpah itu udah tidak terlaksana lagi.
sarjana hukum, apa sih tujuannya sebenarnya? Menyelesaikan permasalahan dengan bijak dan adil, didasari oleh hukum. Tapi karena hukum dasar itu sudah dihancurkan oleh undang-undang, akhirnya ya tamengnya undang-undang, menurut undang-undang ini adalah ini itu dan lain sebagainya itu. Ya, makanya sekolah yang kira-kira masih dipakai hidup sebagai sangune urip, ya mungkin jurusan eksak ya, teknik khususnya ya, itu menjadi seorang engineering, menjadi seorang apa ya gitu, yang ya artinya eksak lah, rasional lah gitu. Kalau sosial umumnya itu wis nyeleweng kabeh, dan ini di negeri ini sudah terlanjur mulai sekolah dasar, sudah kurikulum dirusak oleh era zaman Nugroho Susanto sama Daud Yusuf kemarin ya. Budi pekerti hilang dan lain sebagainya, itu udah fundament dasar udah rusak, sehingga di sini umumnya hanya mengandalkan ijazah. Setelah punya ijazah, pekerjaannya, pikirannya satu, saya mau bekerja di mana itu. Makanya punya modal dijual. Kalau saya ini dulu joglangan deh, joglangan wes orang nggak berani beli di sini karena katanya tempat gendruwo ya. Di belakang sana ada potwolo gede gitu, itu jurang, dan ini tapi nyatanya rumah ini sekarang menjadi indah, sudah memilih orang besar-besar banyak, Megawati, Pak Jokowi, terus belum dirjen-dirjen itu banyak yang digembleng di sini. Ya mungkin yang nganter-nganter gini tuh beliau-beliau juga, tapi saya ada tahu, nggak ngaku tuh. Pokoknya saya dulu mbah, dulu digembleng di ruang bawah tanah itu loh, gitu tuh ya. Ya sudah, namanya dikasih diterima, nanti ya orangnya muring-muring. Iya. Yang ini yang paling final, ketika laku spiritual pernah nggak sih didatangin ya misalnya leluhur-leluhur gitu ya, yang membuat yang merinding dan tambah yakin dengan jalan yang digelutinya gitu ya? Saya tidak pernah didatangi menurut pengamatan panca indera, tapi kalau saya dibuktikan dengan apa yang ada di dalam peristiwa sering. Misalnya kenapa di sana ada lukisannya Ibu Laut Selatan. Sebelum saya masang itu saya belajar di kitab-kitab dulu, suci dulu ya. Ternyata setiap kitab suci itu sebenarnya juga menyadari bahwa sebelum bumi diciptakan dan manusia diciptakan, terciptalah maha malaikat dulu. Maha malaikat dengan malaikat lain. Kalau maha malaikat itu beliau tercipta untuk menjaga ekosistem secara global. Misalnya laut harus dijaga, inilah. Ternyata di Injil Ibu Ratu Laut Selatan pun ada. The Queen of the South Sea, seorang ratu di Laut Selatan, Queen of the South Sea lah gitu ya. Makanya secara logika politik, coba Indonesia mulai dari Aceh ya, Brunei sampai ke Irian ya, sampai ke Papua, lautnya itu berapa kilometer luasnya ya. Kalau di Eropa 13 negara, Indonesia itu kalau di Eropa 13 negara, sini hanya 1 negara. Kalau misalnya kita butuh angkatan laut yang besar untuk menjaga Indonesia yang kaya raya ini, butuh berapa triliun dolar untuk membeli kapal itu, belum maintenance setiap tahun. Cukup dengan kekuatan imit Ibu Ratu Laut Selatan. Akeh wong Jawa sing ngebong dupa pinggir pantai. Amerika mendarat, ojo mendarat, kono ngebong dupa, burine itu mesti tentara. Ngono ya. Paling tidak seperti itu. Dan itu memang pernah terjadi. Tahun 1965 diharapkan oleh Amerika itu Bung Karno memberi komando. Yang ikut, saya ikut di belakang saya, musuh saya di depan sana. Bayangannya Amerika. Armada 7 km dari Cilacap, standby di sana. Kalau Bung Karno memberi komando, Jawa Barat melawan Jawa Timur,
Jawa Timur melawan Jawa Tengah dan sebagainya, mesti begitu. Masing-masing dibagi senjata ringan, tembak-tembakan. Lewis entek rakyatnya mati kabeh, baru Amerika masuk menguasai. Seperti Amerika dulu punya suku Indian, Australia punya aborigin, sekarang punya orang kulit putih semua. Maaf loh orang kulit putih ya, white skin, I'm sorry because it is a history, international history. Seperti itu. Jadi makanya sekarang raja-raja kan kita impun sekali, dulur dari Cirebon datang, besok pagi dari Ternate datang, itu mencoba merajut kembali adat dan kebudayaan yang ada, termasuk nguri-uri pesan-pesan leluhur, arahnya ke sana. Closing statement untuk para elit tentang apa tuh namanya, kita harus kembali kepada apa budaya bangsa kita, kerajaan dan lain sebagainya. Kalau elit sekarang, Iya. ya tidak akan menerima deh, Nggak akan menerima, karena elit sekarang tuh sudah enak dan nikmat dari yang dia perjuangkan selama Meskipun ini. mereka sebenarnya paham itu salah ya, Yang ya. Paham itu salah besar, salah itu besar. Iya. Oke, yang Jati Kusumo, saya beserta rombongan mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bersedia berbagi cerita dengan kami semuanya. Mudah-mudahan membawa manfaat, arti dan guna, yang diparingi sehat selalu, ya, panjang umur, bisa tercapai dan terwujud apa yang dicita-citakan dan diidealkan. Karena yang ada di dalam pikiran yang lagi-lagi di usia yang sekarang ini adalah berpikir tentang orang lain, berpikir tentang kebangkitan Nusantara. Mudah-mudahan yang sehat selalu. Terima kasih. Yang terakhir pesan saya kepada adik-adik yang muda-muda, jangan patah semangat, jangan patah arang, harus terus. Masa yang akan datang masanya adik-adik. Kalau adik-adik punya pikiran-pikiran yang belum terpecahkan, japri ke kakek ya. Siap. Tetap semangat dan ucapkan merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung.